Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang dipuji, dan Engkau Tuhan yang disembah. Dan hanya kepadamu lah segala hormat itu, dan sanjungan, dan kemuliaan itu layak untuk diberikan. Makasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup setiap kami. Engkau yang memerintah atas hidup setiap kami. Dan Engkau yang dengan kasih-Mu selalu menyatakan diri-Mu buat setiap kami. Bahkan Engkau selalu rindu setiap kami hidup dalam kebenaran-Mu. Malam hari ini Tuhan, buat kami untuk makin menginginkan akan Engkau. Memiliki akan rasa rindu akan Engkau ya Tuhan. Memiliki akan sebuah keintiman yang lebih lagi dengan Engkau. Sebab kami tahu dalam setiap sisa waktu perjalanan hidup yang Kau percayakan, tidak akan pernah lagi kami dapat lewati dengan kekuatan kami. Sebab kekuatan kami secara manusia itu terbatas. Engkaulah Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikan tugas yang Kau percayakan. Dan biarlah tidak ada satupun daripada kami yang berhenti di pertengahan perjalanan. Dalam anugerah-Mu Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya secara keinginan-Mu dan kehendak hati-Mu atas setiap kami. Terlaksana setiap apapun yang Kau sudah inginkan. Sehingga kami tahu Tuhan, dalam segenap waktu yang Kau percayakan, biarkan kami tidak lagi berjalan sendiri. Tapi firman-Mu lah itu yang menjadi penopang, penuntun, penolong. Dan Engkau sendiri yang akan terus mengarahkan kami Tuhan. Kami memiliki hidup yang berkenan kepadamu. Makasih. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terus menyatakan diri-Mu buat kami Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami. Makasih Tuhan. Kau yang berbicara buat kami lewat firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah setiap kami bukan cuma mendengar firman-Mu, tapi kami memiliki sebuah kerinduan. Firman-Mu itu boleh kami lewati, kami alami, kami jalani. Sehingga kami dapat berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan Engkau berdaulat atas segalanya, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu ada atas setiap kami. Dan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Sentuh hati kami dan perbarui akan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ya, malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu terlebih dahulu melihat akan perjalanan hidup setiap kita masing-masing. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini adalah waktu di mana setiap kita ini harus kembali memiliki sebuah kerinduan untuk memiliki satu hubungan yang makin kuat dengan Tuhan. Bahkan setiap kita semua itu memiliki sebuah hal yang paling penting di dalam hidup ini, yaitu bagaimana kita ini membuat Tuhan itu selalu disukakan dalam setiap apapun yang dipercayakan untuk kita kerjakan. Karena bagaimanapun juga waktu yang Tuhan tetapkan, tentu saja kita mengerti akan makin singkat. Dan kalau kita bicara tentang hari di mana menjelang kedatangan Tuhan, berbagai macam tanda itu sudah mulai digenapi. Namun hari ini bagian setiap kita adalah bukan kapan kita memperkirakan Tuhan akan datang. Bahkan kemudian kita
dengan seolah-olah seperti orang yang sangat rohani, bisa mengetahui kapan Tuhan itu akan datang, bulan apa dan lain sebagainya. Bukan itu jadi bagian kita. Tapi bagian kita adalah bagaimana kita ini memiliki satu kehidupan di mana dalam hidup ini ketika benar nanti Tuhan akan datang, hidup kita ini didapati sebagai hamba yang berkenan kepada Dia. Karena sekali lagi, kita mau berusaha dengan kekuatan kita sehebat apapun, percayalah saudara, bahwa akhir daripada hidup setiap kita, yang dicari oleh Tuhan itu bukanlah sebuah keberhasilan atau kesuksesan secara ukuran manusia. Tapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang mau mentaati setiap firman-Nya dan memiliki hidup yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan menjadi sebuah persoalan yang makin sulit hari-hari ini adalah untuk orang itu makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa demikian? Ya karena tentu saja ada banyak tawaran yang di luar Tuhan itu lebih menggiurkan. Dan hari ini kita mesti mengerti saudara, bahwa tawaran-tawaran daripada yang di luar Tuhan pun sudah banyak seringkali masuk di dalam gereja, dalam umat Tuhan. Bagaimana gereja bersaing, bagaimana umat Tuhan bersaing untuk saling mempopulerkan akan dirinya, mempopulerkan akan komunitasnya, mempopulerkan akan mereknya. Yang padahal sebenarnya kita mesti ngerti, bagaimanapun juga, tidak ada satupun yang diciptakan lebih sempurna atau lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi kita dinanti oleh Tuhan, sebagai orang-orang itu yang memiliki hidup yang berkenan kepada Dia. Yang mau mengikuti dan mentaati apa yang Dia mau, dan menjalankan sesuai dengan apa yang Dia tetapkan. Itu yang dicari Tuhan buat hidup setiap kita. Oleh karena itu saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, mari kita terus mempersiapkan hidup untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan malam hari ini, supaya kita tahu esensi yang sesungguhnya daripada hidup setiap kita. Sehingga sisa waktu hidup setiap kita tidak lagi menjadi sia-sia, tapi melainkan sebuah waktu yang makin hari kita makin tahu itu adalah sebuah kesempatan yang berharga buat setiap kita. Untuk memiliki sebuah kehidupan yang makin memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Makin memiliki keintiman dengan Tuhan. Makin memiliki akan keseriusan dengan Tuhan. Mari buka terlebih dahulu Bapak Ibu, 2 Korintus pasal yang ke-6. Sesuai dengan tema besar daripada AOC. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama terlebih dahulu, 2 Korintus pasal yang ke-6. Judul perikopnya adalah Paulus dalam pelayanannya. Sudah mesti mengerti yang disampaikan Paulus itu bukan merupakan sebuah cerita saja, bukan merupakan sebuah dongeng, bukan merupakan sebuah hal-hal verbal yang tanpa dasar, tetapi yang disampaikan oleh Paulus itu adalah sesuatu yang memang lahir dari perjalanan kehidupannya. Nah, kita mesti ngerti Paulus ini orang yang menurut saya benar-benar mengalami akan Tuhan di dalam dirinya. Dan jujur tidak banyak orang yang suka dengan hidup Paulus. Kenapa? Karena selalu ada banyak cerita tentang penderitaan. Tapi sebenarnya kita mesti ngerti, sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus memang secara manusia sepertinya seolah-olah penderitaan. Tetapi di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Nah, saudara harus paham bahwa tidak akan pernah ada kemuliaan Tuhan itu sejajar dengan keinginan daging yang dipenuhi. Tidak ada. Karena kalau engkau mau mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, engkau akan mengalami dan rindu untuk mengalami yang namanya sebuah greatness dari Tuhan, kebesaran akan Tuhan itu, kedagingan, kemanusiawian, itu harus makin dihancurkan. Saudara. Nah hari ini kita akan belajar, saudara, supaya kita didapati sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia
kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya, perhatikan saudara, seringkali dalam hidup ini kita tanpa sadar menyia-nyiakan akan kasih karunia Tuhan itu. Banyak orang kalau diomongin, bukankah kita ini hidup oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan? Semua berkata, ya betul. Tapi jujur, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita menyia-nyiakan yang namanya anugerah dan kasih karunia Tuhan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang hanya sekedar mengerti, tetapi tidak pernah mau melewati sebuah perjalanan akan proses kehidupan. Untuk membuktikan bahwa memang betul hidup setiap kita itu dalam kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang dalam perjalanan hidupnya, ya saya berpikir sederhana. Bahwa sebenarnya kalau orang itu nggak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan yang namanya anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka hidup seseorang itu akan menjadi sebuah kehidupan yang paling nyaman. Tapi banyak orang yang sampai hari ini penuh gejolak. Hidupnya nggak tenang. Sekalipun beribadah, mau seminggu mungkin 7 hari, 7 kali ibadah. Tapi ada banyak konfrontasi di dalam dirinya. Ada banyak pertentangan yang sebenarnya hanya karena masalah keakuannya yang masih kuat. Nah saudara, kalau kita mau tahu kenapa kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, karena seringkali kita membiarkan dominasi keakuan hidup kita itu kuat atas setiap kita. Sehingga kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya sudah semuanya dalam pengaturan Tuhan. Maka kita hari ini harus mengerti, saudara. Sekali lagi, Paulus mengingatkan kepada setiap kita lewat firman yang kita baca hari ini. Bahwa jangan sampai kita ini menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan atas setiap kita. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan saudara perhatikan, di ayat yang kedua, kalimat pertama dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Ini menjadi sebuah persoalan buat setiap kita. Seringkali kita minta dan kita inginkan untuk ada perkenanan di dalam hidup setiap kita. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada bagian yang kita harus lewati dan jalani di dalam hidup ini. Supaya perkenanan Tuhan itu ada atas setiap kita. Ada banyak orang yang sampai hari ini mungkin berteriak, minta sesuatu, ngomong ke Tuhan. Tapi seolah-olah itu nggak ada yang didengar oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak dengar, saudara. Tapi firman berkata bahwa Tuhan akan mendengar orang yang diperkenan oleh Dia. Nah nanti kita akan belajar di level mana yang seharusnya kita ada. Supaya kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati. Pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina,
ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10 itu merupakan uraian dari apa yang Paulus jalani di dalam hidupnya. Di mana dia menyampaikan bahwa orang yang berkenan ke Tuhan itu akan selalu bertentangan dengan yang namanya hal-hal yang manusia. Artinya, sesuatu yang hanya sebatas kedagingan, keinginan manusia, pola pikir, cara pandang, logika yang sementara, itu pasti akan selalu bertentangan dengan apa yang menjadi jalan Tuhan. Mungkin hal ini tidak bisa banyak orang mengerti. Kenapa? Karena saya berkata demikian loh saudara. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa memahami akan Tuhan hanya dengan pikirannya? Karena Tuhan selalu membuat setiap kita itu melewati semua proses hidup ini. Dan yang saudara harus perhatikan, Tuhan selalu mengubahkan kita itu dari sebuah hal yang paling inti dalam perjalanan hidup kita. Yaitu apa? Tuhan selalu mulai daripada yang namanya pola pikir dan cara pandang dari sikap hati kita. Dan ini tidak banyak orang bisa mengerti hal ini. Bahkan mungkin ada banyak orang yang berkata, mana mungkin. Masa Tuhan kok berjalan di luar logika? Masa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima dengan nalar manusia? Tapi kalau saudara perhatikan dari semua yang diuraikan oleh Paulus, kita mengerti bahwa ada banyak hal yang tentu saja tidak ada banyak orang yang mau mengikutinya. Contoh saudara, tadi kalau sudah baca dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Zaman sekarang saudara, orang pelayanan kalau kemudian jadi batu sandungan, nanti kemudian dikasih informasi, ditegur, diingatkan, ya, dibilangin caramu pelayanan tuh buat jadi orang batu sandungan. Caramu melakukan sesuatu tuh membuat orang kecewa. Selalu jawabnya apa? Ya biar aja. Salah sendiri dia tersandung. Salah sendiri dia kecewa. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang terjadi di dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena ego ini makin kuat, saudara. Makanya saya bilang ikut Tuhan itu kalau ego kita kuat, kita nggak akan pernah bisa ngerti siapa Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Karena semua yang kita tampilkan hanya sebuah hal-hal yang rohani tetapi di permukaan. Tetapi tidak pernah itu menjadi sebuah dasar yang kuat dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Beberapa uraian saudara boleh lihat di bawah ada beberapa bagian yang kita mesti ngerti. Bahwa rupanya ada banyak hal yang seringkali ini menjadi sebuah pintu di mana sebenarnya kita tidak lagi menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Ini sesuatu yang tidak mudah. Mana mungkin orang bisa dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, dalam penderitaan, tapi sudah tetap bersyukur, bisa tetap ada dalam sukacita. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini kita akan tahu, sebenarnya yang Paulus sampaikan ini bukan karena hanya sekedar hal-hal yang dikeluarkan dari mulutnya dan tanpa dasar yang kuat. Melainkan dia sudah lewati semua.
Kita mengerti perjalanan hidup Paulus itu nggak nyaman, saudara. Nggak nyaman. Bagaimana kita tahu Paulus itu sejak dia mengalami akan Tuhan di dalam dirinya. Ada banyak hal di dalam jalan hidupnya itu yang berbalik daripada sebelumnya. Kalau dibilang dia mengalami akan kehidupan yang mungkin sukacita secara duniawi, secara daging, menurut saya nggak ada tuh, saudara. Semua yang dilewati seolah-olah itu menjadi hal-hal yang menakutkan. Bahkan ada banyak orang yang ketika baca perjalanan hidup Paulus, lebih memilih enggak, saudara, mengikuti Paulus. Kenapa? Karena tentu saja itu sesuatu yang enggak mudah. Tapi kita tahu, saudara, Paulus ngomong demikian karena dia sudah benar-benar kenal akan Tuhan. Dan dia hidup bukan cuma sekedar mengikuti akan apapun yang orang di sekelilingnya arahkan hidupnya. Melainkan dia tahu Tuhan yang sesungguhnya yang guide, yang arahkan, yang atur hidupnya. Yang membuat dia memahami bahwa ternyata jalan dengan Tuhan itu adalah jalan yang paling enak. Walaupun secara manusia banyak ketidaknyamanan. Makanya akhirnya Paulus ngomong apa, saudara? Dia bilang, di depan ada penjara, ada siksa yang menanti aku. Tapi aku gak peduli. Karena bukan itu yang menjadi ketakutan di dalam hidupku. Dia berkata, apapun boleh terjadi. Tapi satu yang dia nantikan dan itu menjadi sebuah hal yang dia rindukan. Asal aku selesai. Seperti yang Tuhan mau di dalam hidupku. Aku akan lewati semua itu. Orang kalau sudah ada pada level ini, saudara, hidupnya gak lagi mikirkan sesuatu yang ecek-ecek, yang sementara. Orang kalau sudah ada pada level yang seperti ini, hidupnya itu hanya sekedar berpikir bagaimana Tuhan itu disukakan, dan terus disukakan. Dia gak lagi pikir apakah hidupku ini nanti nyaman atau enggak, apakah hidupku ini enak atau enggak. Dan model orang seperti Paulus ini model orang yang ketika melihat tantangan, justru bukan mundur, bukan putus pengharapan, tapi dia akan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan aku percaya Engkau menyertai hidupku, sebab Engkau berkenan atas hidupku. Seharusnya, saudara, setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun berani menjalani hal yang demikian. Apalagi di tengah-tengah keadaan zaman sekarang ini, saudara ya. Jujur saya bilang kadang-kadang saya perhatikan orang Kristen ini maunya cari apa. Ibadah aja, saudara, ya di beberapa gereja kadang-kadang saya juga bingung, saudara. Ya, bersyukur di AOC ini nggak ada, saudara. Tapi berapa kali saya diundang pelayanan, sampai pada akhirnya saya menetapkan hati, udahlah lebih baik gak usah lah. Kenapa? Karena khotbah aja dibatasin, saudara. 30 menit, itu pun sudah lama. Harusnya 25 menit lebih bagus, Pak. Dan memang betul, saudara. Kalau saudara ya yang sudah sering pelayanan gitu kan, ya nanti mengalami yang demikian, kadang-kadang saya berpikir, kok ketemu Tuhan aja seolah-olah ada waktu yang tidak bisa kita ini benar-benar ngalami perjumpaan yang sesungguhnya. Berapa kali saya ngalami, saudara. Saya masih bisa mengerti kalau gereja itu pakai timer gitu kan. Karena mungkin gedung gerejanya kapasitasnya mungkin terbatas. Contoh, gedungnya hanya 500 ya. Jemaat yang dia miliki adalah 2.500. Saya bisa masih memahami lah, saudara. Bahwa dia harus memanage waktu dengan begitu ketat. Sehingga ketika jemaat selesai ibadah pertama keluar dan berganti dengan ibadah yang kedua. Itu masuk dan keluarnya harus ditata secara sistematis yang begitu luar biasa. Saya masih bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan gereja yang ibadahnya cuma sekali, tapi pakai timer, saudara. Buat saya bukan salah timernya.
Tapi yang saya seringkali pikirkan adalah begini. Ketemu Tuhan aja pakai dibatasin. Satu kali saya pernah dikomplain, saudara. Jadi kami kalau ibadah biasa memang antara 1 jam 50 menit sampai 2 jam. Kadang bisa lebih, saudara. Satu kali ada seorang jemaat Tuhan. Dia bilang gini, Pak, kenapa sih Pak kalau ibadah kok lama sekali gitu? Kalau ibadah tuh harusnya ya Pak, menurut saya lebih baik tuh pujian penyembahan tuh 20 menit tuh udah lama kok Pak. Firman 35 menit itu sudah cukup lah Pak. Dan kemudian kalau mau ditambah ini itu, udahlah paling 1 jam 15 menit itu sudah paling enak lah Pak. Terus saya tanya ke dia, keberatan kamu apa? Karena saya perhatikan dia rutin datang beribadah. Dia bilang ya sebenarnya nggak ada keberatan sih Pak, cuman lebih efisien saja. Dan saya bilang begini, kamu dalam 1 minggu, 7 hari itu kamu mempersiapkan dirimu ada di hadapan Tuhan itu berapa lama? Ya pagi pasti Pak, malam mau tidur pasti juga ada waktu untuk Tuhan. Dan saya bilang oke lah, pagi berapa menit? Saya bilang. Karena saya nggak yakin kalau sampai berjam-jam. Terus dia bilang ya kalau pagi itu karena harus persiapan ini itu ya paling lama tuh setengah jam lah Pak. 40 menit lah saya baca firman sambil berdoa. Oke, terus malam saya bilang. Ya malam kalau nggak capek ya bisa setengah jam Pak, 30 menit. Tapi kalau saya capek habis kerja ya paling cuma 10 menit. Ya, doa, baca firman sebentar selesai tidur Pak. Saya bilang, sering capeknya atau enggaknya? Ya sering capeknya sih. Ya berarti tiap malam cuma 10 menit, saya bilang begitu. Terus, dalam seminggu itu kamu rutin lakukan itu. Ya, pagi dan malam, ngadep Tuhan, mempersilahkan Tuhan berbicara. Ya, atau ada bolong-bolongnya. Ya kadang-kadang kalau bangun pagi, tiba-tiba waktu sudah mepet, ya saya nggak saat teduh Pak. Ya saya bilang, nah ya. Dari hal yang begini aja sudah kelihatan. Kamu tidak pernah mau memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Apalagi ketika kamu kemudian sekarang datang beribadah, komplain soal waktu yang lama. Dan saya bilang, bagaimana mungkin Tuhan punya hidup, Tuhan melihat hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya bilang terus kemudian kita ini supaya hidup berkenan ke Tuhan, ya sudahlah tiap hari 24 jam, yang 20 jam aku duduk diam aja di kaki Tuhan teruslah. Bukan itu. Tapi kita harus tahu bahwa bagaimanapun hidup kita ini tidak akan pernah bisa tanpa sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah kunci pokok dalam hidup kita. Karena kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, apapun yang akan terjadi, kita nggak akan pernah berpikir dengan kekuatan manusia kita. Tapi kita akan selalu melihat bagaimana Tuhan lihat hidup setiap kita. Dan bagaimana Tuhan mengintervensi akan hidup setiap kita. Sekali lagi saudara, ini waktu di mana sebenarnya semua sedang ditampi dan difilter dan disaring oleh Tuhan. Ingat, Tuhan berkata apa? Apabila aku akan datang nanti untuk kedua kalinya, apakah aku akan mendapati iman di bumi? Ini menjadi sebuah warning buat kita loh saudara. Karena dia ngerti bahwa akan ada banyak anak-anaknya ini yang gugur di pertengahan perjalanan. Kenapa bisa gugur? Karena tidak lagi punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya ketika baca dari setiap perjalanan hidup Paulus ya, satu yang saya lihat saudara, bahwa dia terus memelihara akan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah konsistensi yang kuat. Dan seharusnya buat setiap kita belajar hal yang demikian. Dari semua uraian Paulus, kalau saudara lihat dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10,
Semua dalam bagian-bagian itu kita tahu bahwa Paulus menyampaikan bagaimana kebenaran sesungguhnya setiap orang yang hidup di hadapan Tuhan. Namun dari semua bagian itu ada satu yang kita mesti belajar, saudara. Yang satu ini menurut saya kita harus mengerti bahwa ini bagian yang seringkali bahkan sekarang menjadi barang langka di dalam hidup setiap kita, saudara. Ayatnya berkata bahwa setiap kita itu harus memiliki kemurnian hati. Ayat yang ke-6, dalam kemurnian hati. Nah, ini yang menjadi sebuah hal penting, saudara. Sebab kita nggak pernah bisa memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan kalau kita nggak pernah punya kemurnian hati. Kenapa demikian? Percayalah, saudara, bahwa Tuhan itu tahu seluruh keberadaan hidup setiap kita. Dia ngerti. Dia ngerti apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, dia tahu semuanya. Makanya kita ini harus punya hati yang murni. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya hati yang murni, maka yang terjadi atas hidup setiap kita cuman kemunafikan. Nah, repotnya ada banyak orang munafik datang ke Tuhan dan minta setiap doanya, keinginannya, pergumulannya dijawab. Saudara, orang yang hidup dalam kemunafikan tidak akan pernah menerima yang namanya jawaban dari Tuhan. Ataupun perkenanan Tuhan tidak akan pernah ada di dalam dirinya. Ini yang mesti kita tahu. Tapi tadi saya katakan, zaman sekarang untuk punya kemurnian hati susah, saudara. Apalagi kalau sudah pelayanan mulai terkenal. Jujurlah, saudara. Di sini mungkin sebagian kita punya account di media sosial, ya. Ada yang pakai Instagram mungkin, ada yang pakai Facebook, ya kan. Ada yang apapun lah. Tapi coba cek, saudara. Kau punya apa itu namanya media sosial itu? Ya, terutama kalau orangnya ini adalah orang yang, maaf ya saudara, masa lalunya belum beres. Ada hal-hal yang terselubung dalam dirinya. Ya. Hal yang tanpa sadar seringkali terjadi itu kalau punya media-media sosial seperti ini, itu selalu yang dilihat apa? Dilihatnya itu adalah bagaimana dan seberapa banyak orang yang like, orang yang senang dengan komennya, atau apapun yang dibagikan, itu selalu yang dicari. Apalagi kalau nanti sudah begitu melihat ya, Instagram segala itu kan ya ada kan namanya komen-komennya, orang boleh komen ya kan. Ya, kalau komennya yang setuju dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan, rasanya senang, saudara. Tapi kalau yang kontra dengan kita, yang seolah-olah memotong apa yang menjadi keinginan kita atau memojokkan kita, kita menjadi orang yang kemudian tanpa sadar ada kemarahan di dalam diri kita. Ataupun gak marah tapi mungkin kita menyimpan kepahitan atau apapun itu bisa terjadi, saudara. Namun kenapa ini semua bisa terjadi? Karena sebenarnya seringkali, ya ini tadi, saudara. Kita manusia itu sukar untuk punya hati yang murni. Makanya akhirnya ketika kita mengalami sebuah pertentangan, sesuatu yang tidak disukai, atau mungkin kita menyampaikan sesuatu orang tidak mau mendengar, kita kemudian berpikir ulang, kita kemudian merasa bahwa oh aku ini gak diterima, oh aku ini gak disukai, dan lain sebagainya. Sejujurnya saudara, kemunafikan itu merupakan sebuah bagian di mana kalau kita tidak bereskan, itu kalau ditarik garis terus, itu akan membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Nah kita harus tahu saudara, bahwa kesombongan itu adalah musuh Tuhan. Hari ini saya berdoa buat setiap saudara di tempat ini, supaya kita kejar yang namanya kemurnian hati itu.
supaya hubungan kita dengan Tuhan itu memiliki hubungan yang makin benar, yang makin kuat. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian lihat salah satu contoh daripada orang yang diperkenan oleh Tuhan selain daripada Paulus tadi, saudara. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Bagian firman ini sudah saya pernah bahas di tempat ini beberapa waktu yang lalu, tetapi dari sisi yang berbeda. Saya ajak saudara lihat apa yang Tuhan mau bicara buat kita malam hari ini. Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, memang seringkali bagian firman Tuhan ini, Marta itu selalu terlihat jeleknya, saudara ya. Tapi kita mesti ngerti bahwa sebenarnya Marta ini bukan sepenuhnya jelek, saudara. Memang bagian Marta itu yang menjadi pelayan itu, saudara. Tapi kita akan belajar yang dimaksudkan Tuhan itu apa, saudara. Nah, kembali ayat yang ke-38 tadi jelas dikatakan bahwa murid-murid dan Yesus dalam perjalanan tiba di sebuah kampung. Lalu firman berkata, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di terjemahan lain dikatakan Marta ini mengundang Yesus untuk singgah di rumahnya. Namun yang terjadi adalah ketika Yesus masuk ke rumah Marta, Yesus ada di rumah Marta, Marta melakukan sesuatu yang belum Yesus inginkan. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan kemudian kita selalu menyalahkan Marta, saudara. Memang Marta ini dipanggil dan memiliki talenta sebagai seorang yang selalu melayani, saudara. Tapi kita mesti ngerti bahwa urutannya yang benar itu seperti apa. Marta yang punya rumah, ketika Yesus datang, Yesusnya nggak diurusin, malah dia sibuk dengan yang lainnya. Saudara. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Saudara. Misalkan saudara ada dalam sebuah rumah, kemudian hari itu saudara lagi nyantai, tiba-tiba ketua RT atau ketua RW lewat depan rumah saudara. Atau perangkat atau siapapun lah yang punya jabatan tertentu yang saudara hormati, lewat depan rumah saudara dan kemudian saudara berkata, "Monggo Bapak silahkan singgah." Ketika mereka masuk duduk, kemudian saudara tinggalkan mereka duduk di tempat duduk itu dan saudara sibuk semaunya sendiri. Kira-kira respon daripada orang yang diundang ini gimana, saudara? Dan ini kita harus ngerti, saudara. Seringkali tanpa sadar kita ngundang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Kita ngundang Tuhan untuk intervensi hidup setiap kita. Tapi kemudian ketika dia mau mengintervensi hidup setiap kita, kita abaikan. Ketika dia mau kontrol hidup setiap kita, kita tolak, saudara. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup ini. Makanya saya bilang, kita kalau hidup tidak memiliki kemurnian hati, itu susah, saudara. Akhirnya yang kita lakukan itu segala sesuatu yang sepertinya menyenangkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Marta
berpikir bahwa dengan dia mempersiapkan ini itu untuk Yesus yang pada waktu itu bertamu di rumahnya, Yesus pasti berkenan. Tapi dari pihak Yesus sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Melainkan Marta harusnya menunggu apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk dia lakukan. Makanya kita tahu, kemudian Yesus ngomong apa? Ketika Marta, ya ini tadi saya bilang, orang itu kalau munafik selalu akan cari mangsa. Saudara perhatikan, dalam hidup ini ya saudara, orang yang tidak punya kemurnian hati, itu selalu kalau ada kesalahan, pasti akan cari orang lain untuk disalahkan. Tapi orang yang murni hati, walaupun dia disalahkan, dia tidak akan pernah membalas kesalahan itu. Buktinya mana? Marta dan Maria. Ketika Marta melihat Maria melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan dia, dan kemudian komplain dengan Yesus, ya kan? Kita mengerti bahwa sebenarnya itu adalah sebuah hal yang dia lakukan bukan karena ketaatan, melainkan karena kemunafikan. Dia ingin apa yang dilakukan itu dipuji. Dia ingin apa yang dilakukan itu menerima sebuah penghormatan. Tapi kemudian Yesus berkata, Marta, Marta, ngapain kamu? Kamu menyusahkan diri dengan banyak hal. Sebab Yesus sebenarnya mau berkata kepada Marta, tunggu aja waktunya, nanti ada bagianmu kok. Untuk kamu lakukan sesuatu buat aku. Makanya Yesus ngomong apa? Kamu gak lihat Maria? Dia mengambil bagian yang terbaik. Dengan duduk diam dekat dengan aku. Dan ketika Maria menerima komplain daripada Marta ini, makanya saya bilang, orang itu kalau murni hati, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, mau dikatakan apapun, mau diolok-olok, mau difitnah, mau istilahnya dibohongin, mau ditipu sekalipun, tidak akan pernah protes. Maria tidak kemudian bangkit berdiri dan berkata, oh Marta, buktinya tuh Yesus belain aku. Aku ini yang paling benar, kamu gak usah nyalain aku. Maria gak lakukan itu. Kenapa? Karena dia datang dekat kaki Tuhan dalam kemurnian hati. Dia tidak punya agenda apapun. Yang dia tahu dia harus dengar dulu apa yang Yesus mau ngomong. Hari ini saudara, kalau hidup kita mau berkenan ke Tuhan, milikilah satu tempat yang terbaik untuk membiarkan dia itu berbicara di dalam diri kita. Dan dia guide hidup kita. Dia arahkan hidup setiap kita. Dia tuntun hidup setiap kita. Walaupun ini bukan hal yang mudah. Tetapi ini yang dicari oleh Tuhan hari-hari ini. Orang yang mau mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Hidup dalam kemurnian hati. Sekalipun disalahkan, sekalipun diolok-olok, sekalipun dicela, sekalipun ditentang. Saya belajar banyak hal hari-hari ini tentang kemurnian hati ini. Jujur saudara, saya pernah sharing kan di tempat ini, bahwa saya terpanggil melayani itu sebenarnya kan bukan karena keinginan saya. Tapi karena Tuhan manggil saya, dia tetapkan, ya saya belajar ikuti. Tapi ikut Tuhan itu kan bukan sesuatu yang gampang. Semuanya itu ada journey, ada perjalanannya itu yang ya step by step harus dilewati. Nah bicara kemurnian hati, saudara mesti ngerti ya tanpa sadar manusiawi kita itu kadang-kadang masih sering kali muncul. Nah buat saya pribadi, saya berpikir itu menjadi sebuah hal wajar. Ketika itu muncul dan kemudian kita memaintain situ. Kita mencoba untuk memelihara dalam arti membuat hati ini tetap murni supaya tidak muncul akan sebuah kemunafikan ataupun kesombongan. Tadi saya katakan kenapa beberapa waktu terakhir ini Tuhan uji kemurnian hati. Saya ini beberapa waktu ini ada seminar saudara dengan beberapa rekan.
Yang lucunya adalah begini saudara. Seminar misalkan 3 hari, 4 hari gitu ya saudara. Entah apa yang terjadi. Itu nanti pada waktu sesi saya, itu pasti ada beberapa orang yang keluar. Saudara. Dan ini seminarnya seminar hamba Tuhan loh. Seminar pendeta-pendeta saudara. Nah saudara mungkin, mungkin kebetulan Pak. Saya bilang enggak kebetulan. Memang saya perhatikan saudara. Keluar saudara. Nanti begitu ganti sesi, yang isi bukan saya, masuk lagi saudara. Ya buat saya pribadi saudara, waktu saya ngerti hal itu, jujur hati ini rasanya marah. Saya pikir ini kurang ajar ini. Katanya pendeta tapi gak punya rendah hati gitu kan. Wah pokoknya saya ini komplain saudara, dalam hati saya bilang ini orang gak bener ini, munafik begini. Ya. Ketika saya selesai, dalam kamar saya berdoa, saya bilang Tuhan, itu pendeta itu memang gak bener kok. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu kok lihat orang lain gak bener, kamu gak lihat dirimu sendiri gak bener. Saya kaget saudara. Tuhan bilang, kamu bisa lihat orang lain gak bener. Tapi sebenarnya kamu sendiri gak bener. Saya coba renungkan, saya bilang, Tuhan coba cek. Kamu kan ternyata tanpa sadar, kamu masih butuh penerimaan. Kan? Kamu terkecoh dengan seseorang yang hanya sekedar meninggalkan ketika kamu isi sesi. Kan aneh Tuhan bilang begitu. Kamu melihat orang lain, ini orang munafik, ini orang gak tahu diri, sudah pendeta kok begini. Nah, Tuhan bilang, coba lihat dirimu. Bukankah kamu orang yang munafik juga? Saya bilang, iya Tuhan ya. Kenapa aku harus begini? Dan hari itu saya doa, saya bilang Tuhan ampuni aku. Karena ternyata aku bisa lihat orang lain gak punya murni hati, orang lain munafik, orang lain sombong. Padahal sebenarnya diri saya sedang diuji dalam hal itu. Dan ternyata saya pun munafik dan saya sombong. Saudara. Makanya saya bilang, kita ini gak pernah bisa saudara, hidup dengan kekuatan kita terus sendiri. Karena bagaimanapun hidup ini harus terus dibalikkan ke Tuhan. Biarkan kita berjalan sesuai dengan formatnya Tuhan. Sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Sebab manusia itu selalu kecenderungannya mengejar hal-hal yang sementara, yang ujungnya adalah kebinasaan. Hari ini saudara, kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, salah satu cara yang paling kita harus miliki, di mana kita harus membiasakan diri untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan dan terus ada dalam kemurnian hati. Karena dengan hal ini itu membuat kita akan terus diperlihatkan siapa kita sesungguhnya yang harus terus belajar seperti yang Dia mau. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi tadi waktu kita nyembah, Tuhan cuma bilang, ada beberapa umatmu di tempat ini yang mengalami kekeringan dalam roh. Saudara merasa capek, saudara merasa lelah, dan saudara mulai merasa jauh dari Tuhan. Tapi apapun yang saudara sedang alami, saya berdoa malam hari ini saudara kembali ke Tuhan. Milikilah waktu pribadimu dengan Tuhan lebih kuat lagi. Dan izinkan Tuhan itu terus memurnikan akan hati setiap kita dalam hal apapun. Supaya ketika kita melewati jalan-jalan hidup yang akan datang ini, kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir, bahkan kita nggak akan lakukan sesuatu yang sia-sia. Melainkan yang kita lakukan itu selalu akan memuliakan Tuhan dan membuat Tuhan disukakan di atas segala sesuatunya. Saudara, kita mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh seorang youth pastor.
dari sebuah gereja. Dia menggembalakan anak-anak youth di gereja tersebut cukup banyak, saudara, kurang lebih hampir 1.000, saudara. Berkembang dengan begitu luar biasa. Kemudian dia telepon, dia bilang, Pak, tolong doain saya. Saya lagi dalam persimpangan perjalanan. Saya tanya, maksudnya apa? Apakah karena urusan keluarga, hubungan suami istri, ataukah karena pekerjaan, pelayanan, atau apapun? Dia bilang enggak. Urusan keluarga semua oke. Urusan finance semua oke, Pak. Tapi saya sedang ada dalam persimpangan yang membuat saya, apakah saya harus maju terus atau saya harus berhenti? Saya bilang, apakah kamu lakukan kesalahan dalam pelayanan? Dia bilang, secara tidak langsung sepertinya iya, Pak. Tapi jujur saya sampai hari ini bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya dia cerita. Dia bilang, saya cukup kaget, Pak, dengan apa yang saya hadapi hari ini. Dari semua anak-anak youth yang saya gembalakan, mereka itu begitu antusias. Ketika ibadah mereka begitu antusias. Ketika nyembah Tuhan mereka begitu luar biasa, seolah-olah mereka terima lawatan Tuhan. Bahkan beberapa daripada mereka itu, kalau saya ajak pergi kunjungan ke rumah sakit untuk mendoakan, semua gerak dan mujizat terjadi. Saya bilang, yang jadi persoalan apa? Yang jadi persoalan, Pak, setelah saya lihat, saya teliti, saya amati, kemudian saya panggil mereka beberapa, saya mencari konfirmasi. Ini yang membuat hati saya hancur, Pak. Yang membuat saya kemudian saya berkata, Tuhan, apakah aku harus lanjut atau aku tinggalkan ini? Saya bilang apa? Masalahnya apa? Dia bilang, ternyata sebagian daripada anak-anak youth saya, Pak, itu mereka memiliki hubungan sesama jenis. Dan yang lebih membuat saya hancur, tidak sedikit dari mereka yang di pelayanan mimbar. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi saya bilang, apakah kamu nggak panggil mereka, coba konseling, coba ajak mereka untuk pulih? Sudah, Pak. Dan mereka menjawab, sudahlah pastor, gak usah urusin hubungan saya pribadi. Itu urusan saya. Buktinya toh sampai hari ini Tuhan masih mengurapi saya. Buktinya toh Tuhan masih pakai saya untuk doain orang sakit dan sembuh. Youth pastor ini berkata, Pak, jujur, Pak, ketika saya dengar jawaban itu, saya berkata, Tuhan, lebih baik aku berhenti dari semuanya ini. Karena tanpa sadar, aku melihat ada sesuatu yang tidak benar, dan rupanya ini nggak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa saja. Akhirnya saya bilang ke dia, apakah dengan kamu mundur, masalah itu selesai? Dia bilang enggak sih, Pak. Ya kalau enggak berarti kamu harus balik ke Tuhan. Kamu harus bawa mereka balik ke Tuhan. Karena bagaimanapun saya percaya, kalau Tuhan pakai hidup, Tuhan tidak akan pernah berhenti di pertengahan perjalanan. Pasti dia akan tuntaskan dengan cara yang ajaib. Saudara, hari ini yang menjadi peringatan buat kita, jangan pernah lihat kekristenan hanya dari permukaan. Sebab yang Tuhan cari adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki kemurnian hati. Yang mau dididik, yang mau didewasakan, yang mau ditegur, yang mau dihajar, yang mau dibuat menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, zaman memang tidak akan menjadi baik. Tapi percayalah, firman berkata, bahwa Tuhan tetap setia dan kasih-Nya itu kekal buat setiap kita. Justru di keadaan yang makin tidak baik ini, Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang mau militan dengan Dia, yang mau serius dengan Dia, dan Dia akan munculkan pada waktunya. Biarkan kegoncangan ini terjadi. Satu hal yang kita harus pegang, bahwa hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kita mengkoreksi kembali
akan masing-masing keberadaan hidup setiap kita. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yesus, ambil waktu sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Malam hari ini kalau ada daripada setiap kami yang sedang mengalami akan kekeringan. Malam hari ini kembali Kau penuhi kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan pribadi-Mu. Puaskan kami ya Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masing-masing kami punya waktu yang Kau tetapkan hingga akhir hidup kami. Biarlah dalam setiap waktu yang Kau berikan itu Tuhan, kami senantiasa mengerti, memahami, untuk kami mengikuti apa yang menjadi mau-Mu atas kami Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami, manusia roh kami itu makin kuat Tuhan. Pengejaran kami akan Engkau itu makin bertambah. Kerinduan kami akan Engkau itu akan terus makin ada. Kami tidak tahu kapan Tuhan kami akan kembali kepadamu. Tapi satu yang kami tahu Tuhan, Engkau rindu untuk setiap kami terus memiliki hidup yang siap di hadapan-Mu. Malam hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun umat-Mu yang berhenti di pertengahan perjalanan. Tidak ada satupun umat-Mu yang berhenti di pertengahan perjalanan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau yang akan terus menuntun setiap umat-Mu Tuhan. Kau yang akan terus bawa umat-Mu untuk terus mengalami akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Rakabasya. Irata kapasya neraka parayana takapasya. Ilarata kapasya ini karata. Ilara kapasya neraka parayana takapasya. Ira kapayana takapasya.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. I just want to praise you, lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you, lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name.